Kita sudah sampai pada as-sittuna nafi'ah pada hadis nomor 44. Kita baca dulu bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithur rabi' wal arba'un. An Auf bin Malik an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim wa shiraru a'immatikum alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Qila ya Rasulullah afala nunabiduhum bis-sayf faqala la ma aqamu fiikumus salata wa idza ra'aitum min wulatikum syai'an takrahunahu fakrahu amalahu wa la tanzi'u yadan min ta'ah. Akhrajahu Muslimun fi kitabil imarati min sahihihi. Hadis yang ke-44 dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khiyaru a'immatikum, imam-imam kalian yang baik, maksudnya pemimpin-pemimpin kalian yang baik adalah alladzina tuhibbunahum, yang orang-orang yang kalian itu mencintai mereka, wa yuhibbunakum, dan mereka juga mencintai kalian, wa yusalluna alaikum, mereka mendoakan kebaikan untuk kalian, wa tusalluna alaihim, dan kalian mendoakan kebaikan juga untuk mereka, wa syiraru a'immatikum, dan pemimpin-pemimpin kalian yang buruk adalah alladzina, orang-orang yang tubghidunahum, kalian itu membenci mereka, wa yubghidunakum, dan mereka juga membenci kalian, wa tal'anunahum, kalian melaknati mereka, maksudnya mencela mereka, wa yal'anunakum, dan mereka juga melaknati kalian, ya, mencaci atau mencela kalian. Qila, ditanyakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala, maka apakah tidak, nunabiduhum, kami mengenyahkan mereka, bisayf, dengan pedang, maksudnya dilengserkan dengan pedang, diperangi. Faqala, maka Nabi menjawab, la, tidak, ma, selama aqamu, mereka menegakkan, fikum, pada kalian, as-salata, salat, yaitu salat 5 waktu. Wa idza, dan apabila ra'aitum, kalian melihat, miwulatikum, dari pemimpin-pemimpin kalian, wali-wali kalian, syai'an, sesuatu yang takrahunahu, kalian membencinya, fakrahu amalahu, maka bencilah amalnya saja, jangan membenci orangnya. Wala tanzi'u, dan janganlah kalian itu mencabut, yadan, tangan, min ta'atin, dari ketaatan kepada pemimpin tersebut. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Imarah, dari hadis dari kitab sahihnya. Hadis ini membicarakan tentang para pemimpin. Pemimpin ada 2 macam, ada yang baik, ada yang buruk. Masing-masing ada ciri-cirinya. Pemimpin yang baik ciri-cirinya adalah 2. Pertama, saling cinta antara pemimpin dengan rakyat. Rakyat cinta pemimpin, pemimpin cinta rakyat. Ini ciri-ciri yang pertama. Ciri-ciri yang kedua, yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim, saling mendoakan. Pemimpin mendoakan rakyat, doa-doa yang baik. Rakyatnya mendoakan kepada pemimpinnya, doa-doa yang baik. Nah, ini berarti pemimpin yang baik seperti ini, dicintai, didoakan. Nah, maka untuk mengetahui apakah pemimpin ini baik atau tidak baik, lihat fakta saja. Faktanya, apakah rakyatnya menyukai atau tidak menyukai. Kalau rakyatnya menyukai, rata-rata mayoritas, berarti itu adalah pemimpin yang baik. Rakyatnya rata-rata bagaimana? Mendoakan atau tidak mendoakan? Rata-rata mendoakan kebaikan, berarti itu pemimpin yang baik. Nah, sebaliknya pemimpin yang buruk adalah tandanya 2. 1, tubghidunahum wa yubghidunakum, saling benci.
pemimpinnya benci sama rakyatnya, rakyatnya benci sama pemimpinnya, sehingga suka mengejek terhadap rakyatnya, atau pemimpinnya juga begitu, diejek oleh rakyatnya. Tal'anunahum wa yal'anunakum, saling melaknat juga, mendoakan keburukan dan mencaci, mendoakan mudah-mudahan segera mampus supaya tidak selalu berbuat dolim lagi kepada rakyatnya. Jadi rakyatnya sudah tidak kuat dizolimi oleh pemimpinnya, akhirnya mendoakan keburukan supaya pemimpin ini segera mampus, supaya diganti oleh orang yang lain yang lebih baik. Nah, ini berarti tanda pemimpin yang buruk seperti ini. Maka untuk mengetahui apakah negara-negara yang ada sekarang ini pemimpinnya atau baik atau buruk, lihat fakta di masyarakat saja. Masyarakatnya bagaimana? Rakyatnya bagaimana? Suka mendoakan, berarti pemimpinnya baik. Suka dicaci maki oleh rakyatnya karena kezalimannya, berarti pemimpin yang buruk. Apakah rakyatnya suka mencintai pemimpinnya? Kalau mencintai berarti pemimpin yang baik. Kalau tidak dicintai, dibenci, berarti pemimpin yang buruk. Jadi kebaikan pemimpin atau keburukannya itu terlihat pada bagaimana sikap rakyatnya terhadap pemimpin tersebut. Maka Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, afala nunabidhuhum bisayf? Kalau ada pemimpin yang buruk, yang dibenci oleh rakyatnya, didoakan buruk oleh rakyatnya, apakah tidak sebaiknya kita enyahkan saja, diperangi dengan pedang, supaya diganti pemimpin yang lain, yang lebih baik, yang adil, yang tidak zalim? Nabi menjawab dengan jelas, la, tidak boleh, ma aqamu fikumus shalah. Selama pemimpin yang buruk itu, yang zalim itu masih melakukan sholat, maka jangan dilengserkan. Nah, karena itu kalau kita merasa bahwasanya kita berada di suatu tempat tersebut pemimpinnya buruk, zalim kepada rakyat, semena-mena kepada rakyat, tidak menggunakan keadilan dalam hukumnya tumpul ke atas, ke bawah tajam, tidak tidak adil. Nah, maka kita dilarang untuk melengsarkan pemerintahan tersebut selama pemerintahan itu masih menegakkan salat, yaitu salat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Mereka masih salat, berarti masih muslim. Berarti kalau pemerintahnya kafir, nah maka boleh kita untuk melengsarkan. Andaikan Indonesia ini dipimpin oleh pemerintah kafir, agamanya Yahudi atau agamanya Nasrani, bolehkah kita melengsarkan? Boleh. Bahkan wajib, para ulama sepakat, tidak boleh umat Islam dipimpin orang kafir. Kalau umat Islam dipimpin orang kafir, ulama sepakat wajib dilengsarkan pemimpin kafir tadi. Tapi dengan syarat, syaratnya mampu melengsarkan. Kalau tidak mampu, maka kewajiban jadi gugur, sebagaimana kewajiban-kewajiban yang lain. Orang sholat wajib berdiri, tidak boleh duduk. Kalau mampu, sholat 5 waktu maksudnya. Tapi kalau tidak mampu, ya duduk. Nah, maka kewajiban berkaitan dengan kemampuan. Kewajiban melengsarkan pemimpin yang sudah kafir, yang sudah murtad adalah berkaitan dengan kemampuan. Mampu lakukan, tidak mampu jangan coba-coba melakukan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita hanya membaca hadis ini saja, kita akan menyimpulkan bahwasanya pemimpin yang boleh dilengsarkan hanyalah pemimpin yang sudah tidak lagi menegakkan sholat. Pemimpin yang kafir apalagi, itu kalau kita hanya membaca hadis ini. Tapi ternyata ada penjelasan yang harus kita baca yang lain. Ini saya tampilkan, sengaja saya tulis di sini karena pentingnya. Qala Ibnu Atiyah, berkata Imam Ibnu Atiyah, ini saya dapatkan dalam tafsir Qurtubi. Wasyura min qawaidis syariah. Majelis syura itu termasuk kaidah-kaidah syariat Islam. Man la yastashiru ahlal ilmi wad din. Siapapun pemimpin yang tidak bermusyawarah kepada para ulama dan ahli agama, fa'azluhu wajibun, maka melengsarkan pemimpin tersebut adalah wajib hukumnya. Hadza ma la khilafa fihi. Ini adalah masalah yang tidak ada perselisihan pendapat di antara para ulama di dalamnya. Jadi ternyata pemimpin wajib dilengsarkan tidak hanya karena dia kafir atau dia murtad, termasuk juga kalau dia muslim, dia sholat 5 waktu, tetapi dia menetapkan segala sesuatu tidak musyawarah kepada ulama,
Maka menetapkan segala sesuatu pemerintah ini harus musyawarah dulu sama ulama. Karena mereka hanya memerintah, tidak punya ilmu agama. Mereka kekuasaannya hanya sebagai pemerintah, bukan sebagai ahli ilmu. Nah, maka untuk menetapkan sesuatu, apakah ini benar atau salah, apakah ini boleh atau tidak, apakah ini halal atau haram, musyawarah dulu sama ulama. Nah, sekarang fakta bagaimana? Apakah pemerintah yang ada itu mereka kalau mau menetapkan sesuatu musyawarah dulu sama ulama atau tidak? Kalau tidak, berarti wajib azluhu, wajib dilengsarkan, wajib dilengsarkan. Tetapi wajib ini berkaitan dengan kemampuan tadi. Mampu melengsarkan, wajib lengsarkan. Tidak mampu, tidak usah dilakukan. Namanya tidak mampu. Nah, ini kondisi yang kedua. Jadi kondisi yang pertama, kalau dia meninggalkan sholat, wajib lengsarkan. Kondisi yang kedua, kalau dia tidak musyawarah kepada ulama dan ahli agama menetapkan sesuatu, maka dilengsarkan, wajib. Apakah ada kondisi yang lain? Ada. Berkata Al-Imam Abu Bakar Ibnu Thayyib, ajma'atil umat Islam sudah sepakat annahu yujibu khal'al imami, menyebabkan wajib melengsarkan pemimpin pemerintah, wa suqutu fardhi ta'atihi, dan menyebabkan gugurnya kewajiban taat kepada pemerintah, kufruhu ba'dal iman, kalau dia kafir setelah iman, murtad tadi. Yang kedua, tarkuhu iqamatus shalah, dia meninggalkan salat, tidak mau menegakkan salat. Yang ketiga, waddu'a ilaiha, dan dia meninggalkan mengajak kepada salat. Dia salat tetapi dia tidak mengajak kepada salat. Rakyatnya muslim dibiarkan tidak salat, dibiarkan aja tidak salat. Nah, ini wajib juga dilengsarkan. Nah, maka dari penjelasan-penjelasan para ulama ini kesimpulannya adalah pemerintah itu wajib dilengsarkan apabila satu, dia murtad, dua, dia tidak melakukan sholat, tiga, dia tidak mengajak rakyatnya untuk sholat, rakyatnya yang tidak sholat dibiarkan, wis mlebu neraka ya ben, sing penting aku mlebu surga dhewe. Nah, itu berarti pemerintah yang tidak tanggung jawab. Dia harus masuk jannah bersama-sama rakyatnya. Jangan dibiarkan rakyatnya meninggalkan sholat begitu saja masuk neraka, dibiarkan, tidak boleh. Harus mengajak rakyatnya untuk menegakkan sholat. Kemudian yang keempat adalah kalau dia menetapkan suatu urusan tidak musyawarah kepada ulama. Ini 4 kondisi di mana pemerintah wajib dilengsarkan, wajib bagi umat Islam. Ini bukan perkataan saya, tapi ini penjelasan para ulama. Ya, tentu saja kesepakatan ulama ini adalah sesuatu dalil yang sangat kuat, tidak bisa kita ingkari. Tetapi kewajiban itu berkaitan dengan kemampuan. Kalau tidak mampu, jangan melakukan. Terus bagaimana sikap kita? Kalau kita mempunyai pemimpin yang jelek, Rasul bersabda, in ra'aitum min wulatikum syai'an takrahunahu faqrahu amalahu. Bencilah amalnya. Nah, karena itu saya tidak setuju mengejek pemerintah dengan nama-nama yang diplesetkan misalnya. Tidak usah begitu. Kita membenci amalnya saja. Karena tidak ada gunanya kita itu memplesetkan namanya menjadi nama yang jelek. Kita berarti melukai bukan amalnya tetapi melukai namanya. Ini bukan yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqrahu amalah, bencilah amalnya saja. Wala tanzi'u yadan min ta'ah, jangan cabut tangan dari ketaatan. Maksudnya tidak boleh melengsarkan tadi. Tetap harus satu jamaah, tetap harus satu komando. Tetapi kalau dia sudah melakukan 4 dari perkara tadi, salah satu dari 4 perkara tadi, maka perintah ini la tanzi'u yadan min ta'ah ini tidak berlaku lagi, ya, karena dia tidak memenuhi syarat tadi. Wallahu a'lam bishawab. Inilah ringkasan dari penjelasan hadis ke-44. Kita lanjutkan hadis 45. Al-hadithul khamis wal arba'un an Abi Bakrata radhiyallahu anhu qala asamanillahu bi syai'in sami'tuhu min Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam lamma halaka Kisra qala man istakhlafu qalu ibnatahu faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan qala falamma qadimat Aisyatu ta'nil basrata dzakartu qawla Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam
fa'asamanillahu bihi. Akhrajahul Bukhari fi kitabil fitani min sahihihi wa Tirmidzi fi kitabil fitani min sunanihi. Hadis 45 dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, asamani, telah menjaga saya Allah Ta'ala, bisyai'in, dengan sebab sesuatu, maksudnya hadis. Sami'tuhu, yang aku telah mendengar hadis itu, min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi. Lamma halaka Kisra, tatkala mati Kisra. Kisra itu adalah raja Persia. Kalau Kaisar itu raja Romawi. Qala, Nabi bersabda atau bertanya, man istakhlafu, siapakah yang mereka jadikan khalifah, pengganti dari Kisra yang mati tadi? Qalu, para sahabat menjawab, ibnatuh, putrinya. Jadi mereka dipimpin oleh ratu, bukan raja. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yufliha, tidak bakal beruntung, qaumun, suatu kaum, walau, yang memperwalikan, amrohum, urusan mereka, imra'atan, kepada seorang wanita. Falamma, maka tatkala qadimat Aisyah datang, ta'nil Basrata, dia menuju ke arah Basrah. Kemudian terjadi perang antara kelompok Aisyah dengan kelompok Ali. Dzakartu qaula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka saya mengingat sabda Nabi ini, bahwasanya tidak mungkin beruntung kalau suatu kaum dipimpin wanita. Fa'asamanillahu bihi, maka Allah pun menjaga saya dengan sebab hadis ini. Hadis dikeluarkan oleh Bukhari dalam kitab Fitan dari Sahih Bukhari, dan Tirmidzi dalam kitab Fitan dari Sunan Tirmidzi. Hadis ini menunjukkan bahwasanya salah satu syarat menjadi pemerintah, menjadi presiden kalau zaman sekarang, menjadi Amirul Mukminin kalau zaman dulu, maka salah satu syaratnya adalah dia harus laki-laki, perempuan tidak sah. Maka seorang pemimpin, syarat pertama harus muslim. Tidak boleh orang kafir memimpin orang muslim. Orang kafir memimpin orang muslim tidak sah jadi pemimpin. Syarat yang kedua, dia harus orang yang laki-laki, perempuan tidak bisa. Untuk menjadi Amirul Mukminin untuk seluruh dunia, maka syarat yang lainnya adalah dia harus seorang Quraisy. Kalau dia bukan orang Quraisy tapi orang Jawa, tidak sah juga, karena salah satu syaratnya adalah Quraisy, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka di sini Nabi berkomentar, la yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan. Suatu pemimpin perempuan memimpin suatu kaum, maka tidak bakal beruntung kaum tersebut. Nah, maka hadis ini dijadikan dalil oleh Abu Bakrah, sahabat Nabi, untuk tidak mengikuti kelompoknya Aisyah radhiyallahu anha. Waktu itu ketika Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, maka kelompok Aisyah radhiyallahu anhu datang ke kerajaan atau ke khilafahan Ali bin Abi Thalib. Datang ke sana, kemudian terjadi peperangan. Nah, peperangan ini sebenarnya memang tidak ada niatan dari Aisyah untuk berperang melawan Ali bin Abi Thalib, tidak. Tujuannya Aisyah datang kepada Ali bin Abi Thalib bukan untuk perang, bukan, sama sekali bukan. Tetapi ada orang-orang yang mengadu domba antara dua kelompok ini. Akhirnya karena diadu domba, akhirnya terjadi pertumpahan darah tersebut. Nah, ada sebagian sahabat itu yang ikut kelompoknya Ali, ada sebagian sahabat itu yang ikut kelompoknya Aisyah radhiyallahu anha. Ada sebagian sahabat yang lain yang tidak mau ikut mana-mana, karena dianggap ini adalah satu peperangan fitnah. Perang antar muslim itu namanya perang fitnah. Maka menghindari perang fitnah, tidak mau perang fitnah. Maunya perang yang benar-benar perang, yaitu perang dengan orang-orang kafir. Kalau menghadapi orang-orang muslim, maka ini namanya perang fitnah, tidak mau ikut. Salah satunya adalah Muhammad bin Maslamah, salah satunya adalah Ibnu Umar. Ini orang-orang yang tidak mau ikut dalam perang terhadap sesama muslim tadi. Maka umat Islam waktu itu terpecah jadi tiga. Nah, untuk Abu Bakrah, saya tidak mengetahui apakah dia akhirnya masuk pada kelompoknya Ali bin Abi Thalib, ataukah dia termasuk yang menyingkir tadi, tidak ikut perang. Tapi yang jelas dia menilai tidak mungkin benar kita bersama kelompoknya Aisyah. Dipimpin kok perempuan, nggak bisa. Loh, itu kan istri Nabi Aisyah itu. Aisyah memang istri Nabi, tetapi bukan berarti kalau istri Nabi kemudian sah untuk menjadi pemimpin begitu, nggak bisa, tetap tidak bisa.
Karena ini berlakunya umum hadis ini. Imra'atan, seorang wanita, siapapun dia, meskipun dia itu adalah istri Nabi SAW, meskipun dia adalah putri Nabi SAW, sama saja. Nah, maka Abu Bakrah waktu itu tidak mau bergabung dengan kelompoknya Aisyah radhiyallahu taala anha. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis ini pula para ulama mengambil kesimpulan bahwasanya seorang wanita tidak boleh menjadi hakim atau qadhi. Tidak boleh menjadi pemimpin. Kalau zaman sekarang berarti presiden atau wali kota atau gubernur. Demikian juga tidak boleh menjadi qadhi atau hakim. Karena hakim salah satu syaratnya, qadhi salah satu syaratnya adalah juga harus laki-laki tadi. Kemudian juga para ulama membahas bahwasanya perempuan tidak boleh memimpin sholat jamaah apabila jamaahnya ada kaum laki-laki. Kalau jamaahnya semuanya perempuan nggak ada masalah, tapi jamaahnya ada laki-laki dipimpin oleh perempuan, wanita yang jadi imam, nggak bisa. Wanita jadi khotib Jumat, sementara di situ ada laki-lakinya, tidak bisa. Kalau wanita memimpin khutbah Jumat, sementara jamaahnya semuanya wanita, masih bisa itu, ya menurut sebagian ulama. Tapi sebenarnya wanita tidak wajib untuk Jumatan, sehingga tidak perlu mengadakan Jumatan kalau memang hanya kumpulan wanita saja. Tapi andaikan ada ini kumpulan wanita, semuanya banyak jumlahnya, kemudian dipimpin khatib wanita, kemudian khutbah Jumatnya, salat Jumatnya juga diimami oleh wanita, nggak ada masalah. Yang tidak boleh kalau makmumnya ada yang laki-laki. Nah, ini sudah merupakan kesepakatan para ulama. Menyelisih mereka Al-Imam At-Tabari. Imam At-Tabari mengatakan bolehnya seorang wanita mengimami laki-laki. Beliau berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ini hadisnya derajatnya hasan. Lafalnya adalah wa kanat, dan adalah seorang wanita sahabat Nabi, qad qara'atil Qur'an, dia telah menghafal seluruh Quran. Fasta'dzanatin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka dia minta izin kepada Nabi antattakhidha, untuk mengambil atau menjadikan fi dariha, di rumahnya, muadzinan, seorang muadzin. Fa'adzina laha, lalu Nabi pun mengizinkan kepada wanita tersebut. Kemudian dia mengimami orang-orang yang ada di rumahnya tersebut. Karena dalam riwayat yang lain disebutkan wa amaraha, Nabi SAW memerintahkan wanita tersebut anta umma, untuk mengimami ahla dariha, penghuni di dalam rumahnya. Qala Abdurrahman, berkata Abdurrahman, fa ana ra'aitu muadzinaha, saya melihat muadzinnya wanita ini syaikhan kabira, seorang laki-laki yang sudah tua renta. Nah, ini dijadikan dalil oleh Al-Imam At-Tabari bolehnya seorang wanita mengimami jamaah laki-laki. Karena di sini terbukti dia minta izin untuk menjadi imam, diizinkan oleh Nabi, dan muadzinnya adalah syaikhan kabira, laki-laki tua. Tetapi menurut mayoritas para ulama, ini dalil tidak cukup kuat untuk membolehkan hal tersebut. Kenapa? Di sini tidak ada kata-kata bahwasanya si laki-laki muadzin tadi ikut sholat berjamaah bersama dia. Dia hanya muadzin saja. Habis itu dia pergi ke Masjid Nabawi kan bisa. Sementara yang sholat di dalam rumah tadi ya wanita-wanita, anak-anak yang tidak biasanya ke masjid. Adapun yang biasanya ke masjid, maka mereka tetap ke masjid. Jadi azan dikumandangkan di rumah itu, tetapi tidak semua orang yang di rumah itu sholatnya di rumah, tidak. Yang laki-laki ya tetap ke masjid, suaminya misalnya ya tetap ke masjid, kakaknya yang laki-laki misalnya kalau ada di situ ya tetap ke masjid. Karena di masa sahabat Nabi tidak pernah ada orang yang meninggalkan sholat jamaah kecuali orang-orang yang terkenal bahwa dia sebagai munafik. Orang yang tidak dikenal sebagai munafik tidak bakal dia meninggalkan sholat jamaah. Itu di masa Nabi Muhammad SAW. Karena itu tidak cukup kuat ini dijadikan dalil bahwasanya ini boleh wanita mengimami laki-laki.
Kenapa? Karena tidak ada penjelasan bahwasanya si muadzin ikut sholat berjamaah diimami oleh wanita tadi. Andaikan bahwasanya muadzin ini setelah dia azan dia ikut sholat berjamaah diimami oleh wanita, maka ini hadis tidak menunjukkan bolehnya seorang wanita mengimami jamaah laki-laki, enggak. Tapi hanya menunjukkan bolehnya seorang wanita mengimami laki-laki dari kalangan keluarganya. Ini tadi kan di rumah ada siapa di situ? Suaminya nggak hafal Quran misalnya, istrinya hafal Quran, istrinya ustadzah, hafidhah, suaminya orang biasa tidak hafal Quran. Nah, itu menunjukkan itu saja. Boleh dia mengimami suaminya, boleh dia mengimami anaknya yang laki-laki yang nggak hafal Quran misalnya. Bukan mengimami seluruh laki-laki, bebas, nggak bisa begitu. Karena ini hadis bicara tentang satu rumah saja, bukan bicara tentang satu masjid di situ dipimpin oleh seorang imam wanita, enggak. Jadi memahami hadis jangan diperluas. Hadisnya sempit dipahami sempit, kalau hadisnya luas dipahami luas. Inilah yang benar dalam masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Maka kesimpulannya, wanita tidak boleh menjadi pemimpin negara, wanita tidak sah untuk menjadi qadhi, wanita juga tidak sah untuk menjadi imam salat jamaah yang di situ ada laki-lakinya. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang dapat disampaikan, benarnya dari Allah, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.